Halo selamat malam pemirsa, di tengah kelesuan ekonomi global, Indonesia ternyata masih menjadi tujuan investasi utama di kawasan ASEAN. Bahkan sebuah survei yang dilakukan The Economist Corporate Network mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara tujuan investasi utama kedua di Asia setelah Tiongkok. Namun, apakah investasi yang masuk ke Indonesia ini sudah mampu menyerap tenaga kerja dengan baik? Jika belum, bagaimana mendorong investasi di Indonesia agar bisa menyerap tenaga kerja dengan tinggi? Inilah yang akan kita kupas malam ini dalam Kupas ke-7 bersama saya, Kartika Utafian. Meski saat ini Indonesia masih mengalami perlambatan ekonomi, angka realisasi penanaman modal asing atau PMA di Indonesia masih meningkat. Indonesia sangat potensial sebagai negara tujuan investasi utama di ASEAN dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, atau Malaysia. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia memperoleh porsi paling besar, yaitu mencapai 31% dari total investasi asing yang masuk ke kawasan ASEAN. Sementara Vietnam hanya sebesar 17% dan Malaysia sebesar 16% selama paruh pertama tahun ini. Laporan survei di Economist Corporate Network bahkan menyebutkan Indonesia berada di peringkat kedua negara tujuan investasi utama di Asia setelah Tiongkok. Data BKPM menunjukkan sampai Juni 2015, realisasi PMA di Indonesia mencapai 4.460 proyek senilai 92,2 triliun rupiah atau meningkat 18,2% dari 78 triliun rupiah pada periode yang sama di tahun 2014. Namun sayangnya, meski investasi mengalami peningkatan, jumlah serapan tenaga kerja pada tahun ini hanya mencapai 1,4 juta pekerja. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan target sebesar 2 juta orang pekerja. Tentu ini menjadi PR pemerintah yang tidak mudah untuk dapat meningkatkan investasi yang sekaligus juga meningkatkan serapan tenaga kerja. Tim Liputan Metro TV. Ayo kerja untuk bangsa, itulah yang akan menjadi topik dalam Kupas ke-7 malam ini dan sudah bersama saya di studio sejumlah narasumber. Saya perkenalkan dari sebelah kanan saya Bapak Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selamat malam Pak Franky. Selamat malam. Begitu juga Pak Maruli Hasoloan, Staf Ahli Bidang SDM Kementerian Tenaga Kerja. Selamat malam Pak Maruli. Selamat malam. Pak Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Pak Selamat Ade. malam. Selamat malam. Dan juga Mbak Oki Asokawati, Anggota Komisi 9 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mulai dari Pak Franky terlebih dahulu. Ekonomi global lesu begitu. Apakah kita bisa cukup optimistis atau tidak dengan kondisi investasi di Indonesia? Tetap optimis. Dengan dua parameter. Yang pertama adalah realisasi investasi yang sekarang terjadi itu naik 16,6% semester 1. Kemudian pada saat kami ke lapangan, kami mengunjungi 54 proyek, ya, itu tidak ada satupun yang mengatakan bahwa dengan berat hati karena kondisi rupiah, karena kondisi pertumbuhan ekonomi melambat, maka kita mundur. Itu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Mereka bahkan melihat bahwa sekarang waktunya untuk investasi. Kenapa? Mereka investasi kan menggunakan dolar, ya, dan harga tanah jauh lebih murah dibanding sebelumnya secara dolar. Ya. Kemudian begitu juga harga besi, harga semen, karena investasi mereka dalam mata uang dolar. Ya, kemudian dikonvert rupiah menjadi lebih murah. Nah, sekaranglah waktunya. Terutama investasi-investasi yang berorientasi ekspor. Ya. Dan itu tidak sedikit yang kami temui, mereka ingin sekali untuk mempercepat. Ya, untuk mempercepat. Dan diantaranya pun adalah investasi-investasi sektor padat karya. Nah, mungkin itu bisa dielaborasi Pak Franky. Sektor-sektor apa saja yang secara angka data begitu ya investasinya meningkat cukup padat karena cukup tinggi begitu karena yang kita harapkan sebenarnya adalah industri yang padat karya. Pertama, industri makanan minuman. Semester 1 saja sudah ada 970 proyek. Saya sebut dengan proyek karena ada satu perusahaan bisa 2 proyek. Ya.
ada 970 proyek dengan nilai 21,89 triliun rupiah yang dikeluarkan dananya selama semester 1. Ya. Sebagian besar PMDN 57%. Ya. Atau dalam negeri ya? Ya, serapan tenaga kerja itu 60.854 orang tenaga kerja Indonesia. Kemudian sektor tekstil dan produk tekstil. Ada 378 proyek yang sedang dikerjakan selama semester 1 dengan nilai investasi yang sudah dicairkan 3,88 triliun dengan serapan tenaga kerja Indonesia 70.725 orang. Sektor alas kaki atau sepatu. Ada 100 proyek yang digelontorkan selama semester 1 sebesar 882 miliar rupiah. Dengan tenaga kerja Indonesia serapan 34.000. Ya. Kemudian ada sektor lagi industri kayu dan furniture. Ya, ada 156, kemudian TKI yang terserap 10.978 dengan nilai investasi yang sudah dikeluarkan sepanjang semester 1 600 miliar. Dan banyak lagi, ada perhotelan nggak terbayang. Sekarang ini ada 291 hotel yang sedang dibangun selama semester 1. Kita lihat ini adalah perkembangan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Kita punya grafiknya dari tahun 2014 dan 2015. Nah, tadi Anda sempat menyebut mengenai sektor industri tekstil dan produk tekstil. Kita sudah ada pelakunya di sini, Pak Ade Sudrajat. Anda bisa menceritakan kondisi di lapangan betul begitu optimistis? Data BKPM di lapangan juga seperti itu? Atau sebenarnya ada penurunan? Ya, pertama-tama modal utama daripada berusaha itu adalah optimisme. Kalau tidak ada optimisme, maka kita sudah lebih baik jangan berusaha kan. Jadi harus melihat selalu masa depan kita ini positif. Lebih baik. Positif. Yang kedua, perlambatan ekonomi yang terjadi adalah tentu akan mengakibatkan beberapa industri yang berorientasi pasar domestik mengalami kesulitan untuk berkembang. Karena memang dia harus bersaing dengan barang-barang yang diimpor. Tentu kesulitan ini menyebabkan mereka katakanlah secara teknik kalah. Atau bahasa ininya TKO, technical knockout. Sehingga tentu ini yang menyebabkan mereka harus merumahkan atau bahkan PHK terjadi. Tapi di sisi lain anomalinya adalah perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang meningkat tajam, bertambah terus. Ya, jadi memang ini yang seharusnya kedua-duanya Indonesia di satu sisi memiliki penduduk yang cukup besar, yaitu potensi pasar 257 juta. Tapi ini dimanfaatkan oleh barang-barang impor. Tentu seharusnya orang-orang lokal lah yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi ini tidak terjadi. Sehingga yang terjadi seperti itu, dan tentu ini harus ada semacam perubahan tata niaga. Maka tata niaga ini seperti yang diusulkan kami kepada Kementerian Perdagangan sudah mulai digulirkan dan itu sudah memangkas berbagai proses. Supaya iklim investasi juga lebih baik dan juga memudahkan para investor baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Tapi kemudian yang menjadi concern atau perhatian utama adalah apakah investasi yang datanya meningkat ini juga berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Data yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja sejauh ini, apakah peningkatannya cukup signifikan investasi ini untuk menyerap tenaga kerja? Ya, terima kasih. Kalau ditanya pertama mengenai optimis, kita optimis ya Mbak. Saya mendukung apa yang dikatakan Pak Kepala BKPM bahwa memang employment itu tergantung daripada ekonomi. Dalam hal ini memang investasi kan, C plus I plus G dan X. Kalau dilihat dari Sakernas, ya memang terjadi penurunan. Ya kita memang terlihat ada pertambahan pengangguran. Itu tetapi itu kan sebenarnya lag yang dulu gitu ya. Nah ini juga pasti juga lag juga ada pertambahan, nanti dihitungnya belakangan. Jadi kalau kita lihat memang kemungkinan ada suatu offset antara penambahan tenaga kerja dengan yang di layoff seperti PHK. Nah, memang sampai hari ini tadi juga kami melakukan melihat semua apakah berapa jumlah yang di PHK. Kalau dari data kami ini Pak, ini ada 43 sampai sekarang ini 43.085 orang. Dan kalau kita lihat
tadi apa yang dikatakan Pak Franky itu adalah besarannya sampai 1,4, itu juga cukup menarik kepada kita. Tetapi kita juga diingatkan bahwa memang di dalam pertumbuhan ekonomi ini kan bukan hanya dari investasi kan, dari kegiatan-kegiatan lain. Ini kebetulan yang ada di Pak Franky, kegiatan-kegiatan lain. Kalau di jumlahnya itu saya rasa akan lebih besar gitu. Oke, nah yang paling penting juga adalah bagaimana evaluasi dari DPR sudah maksimalkan pemerintah melakukan atau menciptakan iklim investasi yang positif untuk menyerap tenaga kerja. Saya akan tanyakan ke Mbak Oki, namun setelah jeda berikut ini kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Kupas Ke-7 akan segera kembali. Kami lanjutkan kembali perbincangan di Kupas Ke-7. Saya ingin ke Mbak Oki Asokawati. Bagaimana DPR mengevaluasi kinerja pemerintah sejauh ini dalam membangun iklim investasi yang positif supaya bisa menyerap tenaga kerja lebih baik lagi? Oke, kalau saya lihat tadi grafik yang sebelumnya ini dipaparkan bahwa Indonesia menjadi tujuan yang kedua ya Pak ya untuk investasi. Artinya sebetulnya kita berharap banyak bahwa itu bisa menyerap tenaga kerja. Tapi apa yang terjadi ternyata tadi dari data yang diberikan oleh Kemenaker, pengangguran itu semakin juga menurun, semakin banyak artinya pengangguran. Artinya artinya tidak ada penambahan yang sama ketika investasi juga bertambah begitu. Apalagi kemudian dengan adanya turnkey project ini Kartika, di mana investor dalam ini adalah Tiongkok gitu juga mengimpor pekerja-pekerjanya mereka ke kita gitu. Sebetulnya sih sudah ada Permenaker nomor 65 tahun 2015 yang mengatakan bahwa mereka itu bisa masuk tapi kalau dalam hal waktu kerja yang sementara 1 sampai 6 bulan. Tapi kemudian itu juga dilemahkan dengan Permenaker juga yang mengatakan bahwa mereka tidak perlu bisa memakai bahasa Indonesia. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 13 2013 itu dikatakan bahwa kalau ada tenaga kerja asing yang masuk, dia harus bisa melakukan transfer of knowledge. Dan itu bisa dilakukan ketika mereka fasih berbahasa Indonesia, apa juga berbahasa Inggris. Nah, itu yang menjadi kendalanya menurut saya. Kemudian yang kedua, sekarang kalau kita melihat gambaran besar dari Republik ini adalah nawacitanya Jokowi. Di mana ada 9 program dan program yang ke-6 yang ke-7 itu adalah meningkatkan produktivitas masyarakat dan juga supaya bisa bersaing. Tapi dengan adanya turnkey project ini, bagaimana bisa membuat produksi tenaga kerja kita menjadi lebih baik begitu. Alasannya adalah sementara. Oke, sementara 1 sampai 6 bulan. Tapi kalau misalnya 1 sampai 6 bulan itu sementara mereka pergi seminggu, kemudian akan balik lagi, lama-lama sementara terus kan juga nggak baik begitu. Ya, ini juga sempat menjadi polemik di masyarakat begitu ya. Betul. Nah, saya ingin minta tanggapan dari Pak Maruli, ada komentar soal ini mengenai tenaga kerja asing yang ternyata juga persyaratannya dilemahkan, misalnya bahasa Indonesia tidak perlu dan lain sebagainya. Apa tanggapan dari Kemenaker? Ya, ini sebenarnya bukan dilemahkan Bu ya. Saya setuju bahwa memang ini sebenarnya temporary. Jadi itu sebenarnya kita kasih izin itu 6 bulan maksimum. Dan memang sekarang ada upaya-upaya lebih mengetatkan lagi. Artinya apa? Mereka datang, minta izin berapa orang, lalu kita awasi. Ada pengawas ketenaga kerjaan dalam hal ini, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lalu juga ketahuan nanti pulangnya berapa. Tapi tenaga pengawas Kartika, ini yang selalu saya permasalahkan. Di lapangan tidak begitu? Oh, sedikit sekali jumlahnya gitu ya. Setuju. Iya, jadi menurut saya bagaimana kita bisa melakukan pengawasan kalau memang jumlah tenaga pengawasnya itu kurang. Gitu. Kita lagi berupaya nih. Kayak tahun ini kita BIMTEK untuk pengawas ketenaga kerjaan itu sangat masif. Baik di tingkat pusat, kalau tidak salah kita ada 10 kelas mungkin ya. Dan juga kita mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah. Karena memang ini disadari oleh pemerintah daerah bahwa seperti yang dikatakan tadi bahwa ada yang dipindahkan, ada yang atau diganti. Mereka tidak tahu bahwa fungsi pengawasan ketenaga kerjaan itu sangat penting dalam rangka perlindungan kepada pengusaha dan juga kepada tenaga kerja. Jadi kalau kita kembali lagi tadi memang ini ada suatu sebenarnya bukan pelemahan tetapi memang dikaitkan dengan investasi dan kita memberikan keterbatasan kepada mereka 6 bulan, tetapi juga hanya untuk jabatan-jabatan tertentu, Pak, Bu. Jadi kalau misalnya yang ke bawah-bawah kita nggak kasih lah. Nyatanya namun di lapangan masih banyak pekerja blue collar begitu ya, atau yang dikaitkan mungkin yang dengan turnkey project. Dan itu juga memang di satu sisi memang untuk turnkey project yang akan datang kita memang harus mempersiapkan tenaga kerja nih.
Jadi ternyata daya saing bukan hanya dari perusahaan juga, orang juga. Sehingga memang nanti kita mempersiapkan yang siap, misalnya turnkey proyek datang, kita sudah ada operator, udah ada dari SMK dan lain-lain. Saya ingin ke Pak Ade. Pak Ade, ini ada juga beberapa tenaga kerja asing yang masuk cukup deras begitu ya ke dalam negeri. Apakah ada concern atau kekhawatiran dari pelaku industri di dalam negeri mengenai bagaimana survival atau bisa berjuang begitu bertahan para tenaga kerja asal dalam negeri? Pertama, kebutuhan tenaga kerja asing itu sendiri levelnya berbeda-beda. Kalau operator sama sekali kita tidak butuhkan sebetulnya. Ya, di dalam level operator. Namun dalam level-level tertentu, misalnya merchandiser, sekolahnya pun nggak ada di sini. Jadi bagaimana kita memaksa dia harus kembali lagi ke Singapura atau kembali ke India, kemudian balik lagi, mau nggak mau. Karena level-level tertentu itu nggak ada sekolahnya di sini, kita terpaksa harus ada tenaga kerja asing. Okay. Itu satu. Kemudian kalaupun tenaga kerja, yang saya lihat apa yang dikerjakan oleh China dalam beberapa tahun pada saat mereka perkembangan industrialisasi di tahun 90-an, itu mereka mempersiapkan tenaga kerjaannya itu benar-benar serius. Misalnya proyek-proyek pemerintah yang berhubungan dengan kapital yang besar, investasi besar. Misalnya tadi ada Shinkansen misalnya. Itu kita persiapkan para insinyur kita untuk low grade. Turun ke bawah menjadi tukang gali, tahu batunya yang digunakan apa, batunya apa. Kalau pekerja biasa mana care dia tahu batunya split nomor berapa, ukuran berapa. Dia begitu pulang ke rumah membuat report menggunakan batu nomor sekian, kedalaman sampai sekian meter, tanahnya sampai kekerasan sekian. Itu dia tulis semua reportnya. Sehingga kilometer the next proyek itu 600 km, the next 1000 sampai 10.000 itu udah semuanya 100% mereka. Karena sudah ada panduan yang jelas. Mengenai proyek-proyek itu. Baik, saya ingin ke Pak Franky. Pak Franky, apakah sebenarnya untuk menarik investasi atau investor asing masuk begitu ya, ada kelonggaran dalam hal persyaratan tenaga kerja ini atau seperti apa sebenarnya? Jadi saya kira tadi Pak Maruli sudah jawab. Ya, tapi pada prinsipnya begini, ini sekali lagi yang saya lihat di lapangan dengan 54 yang kami lihat. Sebetulnya hanya industri-industri tertentu yang memang membutuhkan TKA mungkin secara lebih masif, lebih banyak dari rata-rata. Setuju. Sebagai contoh misalnya ada power plant, ada power plant. Power plant itu teknologi dari China. Ya, investornya bukan dari China, investornya dari Singapura. Tapi dia mengambil teknologinya itu dari China. Yang tadi Ibu Oki sampaikan betul, itu turnkey project. Nah, saya lihat waktu saya diskusi, kenapa tidak menggunakan dalam negeri? Dia bilang pertama, saya ada tenggat waktu. Ya. Yang kedua, saya lihat semua manual booknya bahasa Mandarin. Ya kan? Yang ketiga, bagaimana mereka melakukan aktivitas itu boleh dikatakan 24 jam. Mereka bekerja. Karena tadi tenggat waktu target waktu. Terus saya tanya, bagaimana tanggung jawabnya terhadap transfer teknologi? Oh, iya Pak, setiap satu orang itu ada 5 orang Indonesia. Tetapi bukan pada semua level. Levelnya apa? Lebih banyak pada level operator dan monitoring. Jadi misalnya saya masuk ke dalam monitoring room, itu semua bahasa Mandarin. Tapi 2-3 kanan kirinya itu orang Indonesia. Bahasa Mandarin tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi si operatornya Mandarin nggak bisa bahasa Indonesia, bukan nggak bisa, atau diperbolehkan nggak usah bisa bahasa Indonesia. Sementara nggak bisa bahasa Inggris juga. Sementara orang Indonesia juga nggak ngerti bahasa Mandarin. Lalu gimana bisa transfer knowledge? Bagaimana itu bisa berjalan dengan baik? Memang ada permenaker yang mengatakan, ada yang mengatakan 1 TKA boleh dengan 5 atau 10 tenaga lokal. Tapi bagaimana kita bisa mengawasinya? Tenaga pengawasnya juga kurang. Gitu kan? Artinya begini, saya melihat begini, kita memang dilema, kita memang perlu investasi, perlu kita investor datang ke sini ya untuk infrastruktur, untuk power plant dan lain sebagainya. Tapi perlu ada substitusi kebijakan. Ketika satu kebijakan, katakanlah turnkey project ini kemudian seolah-olah menutup lapangan pekerjaan bagi tenaga lokal, harusnya ada kebijakan lain yang juga bisa mengangkat atau bisa memberi peluang kepada tenaga kerja lokal untuk bekerja. Saya tertarik sebetulnya dengan dana desa begitu ya. Itu
mungkin salah satu substitusi kebijakan itu. Tapi kan penyerapan dana desanya aja juga masih sampai saat ini juga masih tertata-tata gitu ya. Oke, tapi ada beberapa masalah yang muncul begitu ya dari kelonggaran tadi. Tapi adakah kemudian yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dari tenaga dalam negeri? Ya, itu sudah menjadi program utama kita ya. Jadi memang bukan hanya untuk TKA, dalam menghadapi MEA, WTO, kita itu juga memang sedang mempersiapkan. Jadi kalau kita siapkan adalah kerangka kualifikasi tenaga kerja, lalu juga SKKNI. Standar ya? Itu SKKNI juga sekarang kita perluas banyak ya. Lalu juga sertifikasi, karena ini sangat penting nih. Jadi sertifikasi untuk kesetaraan gitu, kita melawan yang dari luar. Nah ini kita sedang upayakan baik tahun ini maupun yang akan datang. Jadi banyak. Nah daya saing ini kan memang saya katakan tadi ya, memang ini sangat dipentingkan, sangat perlulah. Bukan hanya untuk menghadapi orang yang masuk ke dalam, kita juga untuk bersaing keluar. Jadi memang sertifikasi, kalau dulu kita kenal istilah 3 in 1, jadi kita latih, lalu kita sertifikasi, lalu kita tempatkan. Dan ini memang terkait dengan upaya-upaya kita, dan kita juga bekerjasama dengan beberapa kementerian stakeholder, baik itu pemerintah, swasta. Saya mau menambahkan bahwa kita memang punya banyak BLK ya. Kalau kita punya adalah 14 ya pemerintah pusat, tapi ada 262. Nah ini sama-sama nih dengan bantuan Bu Oki dari Komisi 9 ini kita sedang berdayakan. Jadi kita baik itu peralatannya maupun juga manajemennya dan juga pelatihan sertifikasinya. Semuanya kita ini. Untuk meningkatkan kualitas. Nah, itu untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengenai target dari pemerintahan Jokowi JK sendiri bahwa serapan tenaga kerja itu adalah targetnya 2 juta per tahun. Tapi sejauh ini datanya di semester pertama 686 atau naik 12,31% dari semester yang sama tahun lalu. Masih jauh, Pak Franky? Apa yang bisa dimaksimalkan? Apa yang kurang? Janjinya 10 juta sih. 10 juta dalam 5 tahun, artinya 2 juta per tahun. Tapi jauh lebih bagus dengan ada target dibanding tidak ada target. Tapi masih banyak nih gapnya. Betul. Nah, pada saat kalau kita hitung 2 juta, ya 2 juta itu berarti kalau dengan pertumbuhan 5%, berarti harus 400.000 orang per 1% pertumbuhan. Nah, 2014 atau 2013 itu 1% pertumbuhan hanya 160.000. Jadi kita lihat startnya dulu. Nah, sehingga karena dulu kita nggak ada targetnya, Bu. Dulu nggak ada target berapa juta mau dicapai, ya kan? Betul. Nah, sehingga sekarang dengan kita mencapai 2 juta, itu bagi kita semua effort. Apa yang dilakukan dari sisi kebijakan, dari saya investasi. Salah satu yang kita cari dari para bagaimana kita melakukan marketing investasi adalah mengundang investasi padat karya. Itu salah satunya. Kenapa yang tadi saya lihat ada bertolak belakang gitu. Banyak investasi sektor padat karya di sepatu dan tekstil garment gitu. Tapi di sisi lain yang dalam negeri kesulitan. Nah karena itu kami bersama pemerintah membentuk helpdesk investasi tekstil dan sepatu. Karena dua ini kita mau selamatkan yang existing sehingga mencegah PHK. Meskipun yang posisi terakhir yang kami tahu ada beberapa yang sudah merumahkan. Nah kita nanti lihat di situ apa upaya pemerintah untuk membantu mereka. Apa strategi-strateginya untuk mempertahankan yang existing yang sudah ada, tapi juga bagaimana strategi untuk meningkatkan serapan tenaga kerja. Kita akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Kupas Ke-7. Ya, salah satu yang dilakukan untuk mempertahankan existing industri yang padat karya adalah membentuk helpdesk. Seberapa efektif Anda melihatnya ini menjadi jawaban, Pak Ade? Helpdesk sendiri sebetulnya kan diperuntukkan untuk menyelesaikan permasalahan jangka pendek. Kalau jangka panjangnya tentu kita dengan deregularisasi dan debirokratisasi yang sekarang sedang berjalan tentu itu harus diselesaikan. Tapi yang jelas permasalahan-permasalahan yang sering timbul itu misalnya demo anarkis, nah itu bagaimana ke siapa ini masalah hukumnya. Terus atau misalnya ada perselisihan antara pekerja dengan
perusahaan, bagaimana menyelesaikannya. Ada perselisihan pajak dengan kantor pajak dengan pengusaha, bagaimana menyelesaikannya. Perselisihan dengan bea cukai, bagaimana. Nah, ini perselisihan ini sering timbul dan penyelesaiannya sering berlarut-larut. Nah, inilah yang menyebabkan industri ini tidak mendapatkan respon yang cepat daripada ini. Karena bagaimanapun juga pengusaha itu kan pada dasarnya time is money. Ya, jadi betul. memerlukan penyelesaian atas masalah yang timbul ini dengan solusi-solusi cepat. Di mana mungkin ke depan saya pikir untuk masalah ketenaga kerjaan, Kemenaker dengan didukung oleh Komisi 9, nanti itu lebih banyak mengadakan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan investasi yang terjadi di BKPM. Jadi BKPM sudah memperinci di daerah mana saja diperlukan tenaga apa saja. Maka Kemenaker Trans bersama dengan Komisi 9 harus membuat pelatihan itu sedini mungkin sehingga itu sudah disiapkan di daerah tersebut dengan skill dan performance yang tenaga kerja yang sudah disiapkan ini sehingga tidak terjadi yang namanya tadi importasi tenaga kerja dari asing dulu. Ya. Jadi sudah disiapkan sudah dari jauh-jauh hari? Jadi jauh hari. Ya, makanya koneksi antara BKPM dengan tenaga kerja harus erat sekali. Ditambah lagi dukungan dari Komisi 9. Oke, Bu Oki? Saya sepakat sekali. Memang komunikasi harus terjalin antara Kemenaker dengan BKPM. Karena selama ini Kartika yang terjadi kadang-kadang kalau kita datang mengunjungi BLK gitu, itu mati suri dan lagi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di lokasi itu. Nah, saya berharap banyak bahwa nanti di APBN 2016 ini itu dari Kemenkyu berupa DAK itu akan langsung turun ke bawah, akan direalisir oleh Kemenaker berupa BLK-BLK. Nah, cuman BLK-nya ini ya saya mohon agar Kemenaker berkomunikasi begitu dengan BKPM supaya link and match-nya bagus gitu ya, sehingga desktop buat pekerjaannya juga menjadi lebih baik. Oke, gitu. baik. Pak Franky, kalau tadi saya katakan masih jauh dari target 2 juta per tahun, sebenarnya kendalanya apa saja? Salah satunya tadi ada disebut demo, kemudian juga konflik-konflik, itu menjadi salah satu pertimbangan yang cukup signifikan. Ya, jadi begini, 2004 1% pertumbuhan itu bisa mengabsorb 400.000 tenaga kerja. Kemudian 2014 1% pertumbuhan hanya 165.000 tenaga kerja. Artinya itu turun. Nah, kan kita evaluasi. Kenapa? Nah, salah satu yang krusial itu adalah UMR. Ya, UMR kenapa? Karena bukan masalah naik setiap tahun, tetapi besarannya ini. Nah, seringkali kita dari track record 3 tahun terakhir, itu setiap September itu pasti akan terjadi demo dan lain-lain. Nah, sehingga salah satu yang diharapkan atau perlu dibuat perencanaannya adalah memprediksi kenaikan UMR itu berapa selama 5 tahun. Jadi naik setiap tahun tetap, tetapi besarannya berapa? Tidak lagi didorong oleh demo-demo yang terjadi selama ini. Agar juga memberikan kepastian bagi para investor. Kepastian para investor. Karena sekali lagi dalam hal ini kan bukan industri padat karya, tapi juga kepada tenaga kerja sendiri. Industri padat karya itu memang mengabsorb banyak sekali tenaga. Satu pabrik itu bisa 20.000, 12.000. Nah, artinya dengan tadi yang saya sampaikan UMR 5 tahun naik tetap dengan perhitungan tetap selama 5 tahun, itu memberikan kepastian bagi tenaga kerja dan bagi investor itu sendiri. Pertanyaannya adalah kepada Kementerian Tenaga Kerja, sudah adakah formulasinya? Sebenarnya sudah ada, kayak kita sudah tuangkan di dalam rancangan pengupahan yang baru nih, itu termasuk upah minimum, lalu juga struktur skala upah gitu ya. Kemarin kita sudah kementerian sudah menyampaikan ke Kementerian Kumham, ini sedang harmonisasi lah. Jadi memang sini udah panjang ini ceritanya bahwa untuk mengubah RPP pengupahan itu, dan kita sudah sampaikan. Mungkin tinggal beberapa waktu lagi. Saya tunggu loh Pak, karena masalah RPP ini udah lama sebenarnya. Iya, betul sekali. Ketika berbicara mengenai masalah pengupahan, memang aspek trilateral itu harus benar-benar berjalan. Karena kadang-kadang wakil dari pekerja yang diajak dalam pembahasan pengupahan itu adalah pekerja yang dibentuk oleh para pengusaha gitu. Jadi bukan pekerja yang benar-benar mewakili aspirasi dari teman-teman pekerja di luar sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga berharap ketika berbicara mengenai pengupahan, tolong deh yang tenaga kerja asing itu dibayarnya dalam rupiah.
Karena kalau mereka dibayar dalam dolar, sementara dolarnya naik terus, kan nggak adil dong bagi pekerja lokal. Gitu. Sementara juga udah ada undang-undang mata uang yang mana memang mengamanahkan semua harus dibayar dalam rupiah, bukan dalam mata uang asing atau mata uang si pekerja itu berasal. Begitu. Pak Ade, kalau dengan formulasi yang baru nanti memang masih dalam proses begitu ya. Tapi Anda merasa ini bisa menjadi jawaban atau tidak? Oh iya, itu adalah salah satu jawaban, memberikan suatu kepastian bahwa kita akan investasi lebih besar lagi kalau memang ada kepastian seperti itu. Tapi kalau tidak ada kepastian tentu kita maju mundur pertimbangkan. Dan tentu yang lebih nanti ke depan ini di dalam proses debirokratisasi perizinan ini bagaimana kita bisa dikurangi dari jumlahnya sekian menjadi sekian. Karena kalau di pusat perizinan itu mungkin hanya tinggal 1 atau 2, di provinsi tinggal 3 kalau nggak salah. Tapi di daerah yang jumlahnya puluhan. Dengan satu pintu yang ada, Pak? Ya pintunya 1, tapi mejanya banyak. Mejanya banyak. Nah, saya ingin cross check. Saya ingin cross check ke Pak Franky. Bagaimana ini kondisinya? Mau mengundang investor masuk, tapi yang katanya satu pintu masih belum berjalan. Ada satu cerita. Ada investor dari Eropa, dia mau membangun apartemen. Dia datang ke PTSP. Pertama, karena ini apartemen, dia datang ke DES apa? Ke license officer. Jadi ada 22 kementerian dan lembaga di PTSP. Dia datang ke PUPera, dia tanya, saya mau bangun apartemen, persyaratannya bangunannya gimana? Jelaskan. Kemudian kalau mengenai informasi tanah bagaimana? Di mana dan harga tanah? Dia bilang, Bapak pindah ke DES BPN, Agraria, nanti di situ dapat penjelasan. Dia pergi ke sana. Kemudian di situ dijelaskan, harga tanah Jakarta, ada itu petanya, berapa juta per meter, kemudian dia tanya kalau Depok dan lain-lain berapa. Setelah dia dapat informasi tanah, kemudian dia sampaikan, kalau saya sebagai orang asing, untuk teknologi tertentu, ada teknologi tentang untuk high risk building, ya, dia akan mengundang tenaga kerja asing. Disampaikan, oke, Bapak ke Depnaker, di situ Bapak akan mendapatkan penjelasan. Dia datang ke Depnaker, dia dapat informasi bagaimana RPTKA, bagaimana IMTA dan lain-lain. Setelah itu dia tanya, kalau saya membangun PT, itu bagaimana caranya? DES BKPM. Nah, jadi ada saya hanya mau sampaikan begini, bahwa mekanisme investasi dengan PTSP itu dalam waktu jam kita bisa dapat memberikan kepastian bagi investor, oke, saya akan investasi di Indonesia. Nah, dibandingkan sebelumnya, karena dia harus keliling Jakarta, dan itu tidak cukup dengan 1 hari. Nah, dari sisi perizinan kita sudah lakukan banyak penyederhanaan, ya, sebagai contoh misalnya izin listrik yang dulu 49 izin, sekarang 25 izin. Ya, semua di BKPM. Kemudian izin-izin ESDM itu dari Migas ada 42 izin, kemudian Minerba ada 12 izin, semua ada di BKPM. Dan begitu juga kementerian lain. Cerita Pak Franky adalah cerita suksesnya. Saya ingin cross check apakah ada cerita tidak suksesnya dari Pak Ade, tapi setelah jeda berikut ini. Kita tahan dulu ya, Pak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kewas Ke-7 akan segera kembali. Ya pemirsa, sebelum jeda tadi Pak Franky menceritakan kisah sukses bagaimana perizinan itu dengan sangat mudahnya satu pintu. Tetapi cerita yang kurang sukses sepertinya dirasakan oleh Pak Ade atau rekan-rekannya ketika mengurus perizinan di daerah. Ya, seperti apa, Pak? Kisah sukses yang disampaikan Pak Franky itu memang benar, tapi kan untuk status perusahaan-perusahaan yang berstatus PMA dan PMDN. Yang non PMA dan non PMDN, dia kan harus terpaksa berjuang sendiri di daerah. Artinya mengurus segala macamnya sendiri di daerah, yang akhirnya dia menemukan hal-hal yang katakanlah tidak memiliki standar yang jelas, baik standar waktu maupun standar biaya, sehingga ini yang membuat katakanlah investor lokal tidak begitu bergairah dibandingkan dengan kan ini yang bergairah investor lokal, dia harus merubah dulu statusnya menjadi PMDN, baru dia mendapatkan pelayanan prima dari Pak Franky. Tapi kalau yang tidak statusnya PMDN, ya dia harus menjalani traditional way yang memang panjang.
Ya sebetulnya sih ini kalau saya lihat dampak dari sistem desentralisasi ya. Jadi pusat dan daerah itu kadang-kadang komunikasinya tidak sama. Tapi sebetulnya kita bisa berbangga hati karena sudah ada judicial review begitu dari Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana untuk menyatukan inline antara pusat dan daerah, maka ada yang disebut dengan SPM, Standar Pelayanan Minimum, dalam semua hal, dalam kesehatan mungkin, dalam kemudian modal mungkin. Nah mungkin nanti Pak Franky begitu sebagai kepala badan mungkin bisa mengkoordinir supaya antara pusat dan daerah itu mempunyai SPM yang sama. Oke, ini mungkin dilakukan atau tidak? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin. Sekarang ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu kan tahapan bagaimana menyatukan membentuk badan PTSP daerah istilahnya ya. BPM PTSP, Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, ini sudah 90%. Kabupaten, kota, dan provinsi sudah 90% terbentuk. Nah, kemudian dari 90% ini, itu 60% sudah mulai online. Jadi kita ada online dengan BKPM, ada online. Nah, tetapi tahun depan, ya kami Menpan, kemudian Mendagri dan BKPM akan melakukan semacam audit layanan. Audit layanan. Itu yang penting. Audit layanan. Audit layanan ini akan dilakukan. Mungkin by sampling atau apa. Tetapi setidaknya secara paralel tadi yang Ibu Oki sampaikan memang diperlukan SPM-nya ini. Jadi SPM ini kalau sudah dibakukan, disosialisasikan, kemudian diukur, kemudian direview. Nah, ini langkah-langkah ini yang kita lakukan. Dan diawasi, betul. Kontrol itu yang penting. Nah, apakah ini juga sebagai satu jawaban karena yang kita harapkan pembangunan tidak atau investasi itu tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa? Oh iya, betul. Betul. Karena misalnya kawasan industri ada 15 yang dibangun oleh pemerintah untuk 5 tahun ke depan. Itu hanya 2 yang di Jawa. Sisanya itu di luar Jawa. Dan 11 itu bahkan di Indonesia Timur. Nah, standar pelayanan minimum inilah yang akan didorong, Ya, semoga saja itu bisa menjadi jawaban di daerah ya. Saya ingin ke Pak Maruli. Pak Maruli, ada banyak yang menjadi PR begitu ya untuk mengembangkan terutama penyerapan tenaga kerja dalam negeri yang ada di luar Pulau Jawa. Anda merasa apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk memaksimalkan potensi yang ada di luar Pulau Jawa? Ya, kalau kami ya dari Kementerian memang melihat bahwa memang pertumbuhan ekonomi ini sangat diperlukan. Pertumbuhan ekonomi akan terkait dengan perluasan kesempatan kerja. Upaya-upaya sudah ada ini, baik itu kalau kita lihat konsumsi maupun investasi ya. Investasi naik itu juga sangat baik. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa memang tidak semuanya juga dapat terserap. Salah satu upaya kita mungkin yang kalau kita sebut non formal adalah upaya-upaya seperti upaya untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Jadi kita juga ada program-program yang misalnya untuk menumbuhkan wirausaha, itu udah ada. Lalu juga padat karya produktif. Itu tuh upaya-upaya sebenarnya bukan hanya secara jalur formal, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya dan bagi itu. Dan kita memang akan membuat itu secara bertahap gitu ya. Jadi kalau kita beri upaya untuk mereka berdaya pada tahun pertama, kita lihat yang tahun kedua, terus kita dorong. Dan ini juga memang membantu juga selain perluasan kesempatan juga menciptakan wirausaha baru yang kecil memang. Memberdayakan masyarakat supaya bisa berusaha sendiri begitu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tapi terkait dengan bagaimana penyerapan tenaga kerja dari investasi, adakah koordinasi yang secara intens dilakukan antara Kemenaker dengan BKPM? Saya rasa kita selalu juga ya. Buktinya kita taruh untuk pelayanan satu atap itu ya, satu pintu itu tenaga kerja asing. Jadi itu juga memang di situ dipersyaratkan juga satu tenaga kerja asing harus berapa pendamping dan juga berapa yang terserap, dan kita selalu berkomunikasi. Dan bukan hanya ke BKPM, yang di daerah juga kita berkomunikasi. Saya juga mengingatkan mungkin SPM, NPSK itu bukan hanya milik BKPM. Saya rasa semua kementerian itu juga sedang berupaya karena untuk efisien. BKPM sendiri ada kerjasama dengan Kementerian Agama di dalam pondok pesantren, ya. Jadi kita ada 3 kota yang sedang kita indikasikan untuk kita pilot project, di mana para investornya kita dorong untuk merekrut tenaga-tenaga dari pondok pesantren, lulusan pondok pesantren. Sebagai contoh yang di Gresik. Jadi itu situ ada kawasan industri sekitar 3.000 hektar, kemudian under construction, kemudian ada beberapa pabrik yang sudah mulai,
kemudian kita kerjasama dengan pondok pesantren setempat. Oke. Kalau di sana itu ada yang disebut dengan SMK Mini gitu. Ya. Ada SMK Mini, mungkin Ibu tahu ya. Ada SMK Mini. SMK Mini itulah yang kita arahkan supaya lulusan mereka langsung klop dengan kebutuhan dari industri itu. Nah, karena ini kawasan industri, sehingga cukup bervariasi jenis tenaga yang dibutuhkan. Nah, karena itu kita plot satu dulu. Jadi kita ada 3. Satu di Gresik, Lamongan, dan satu lagi di daerah Bayah. Yang ini yang kita akan encourage. Nah, yang kedua adalah kita ada program lowongan kerja gitu. Jadi ada 17 perusahaan yang kita identifikasi, yang sebagian besar adalah industri padat karya, yang kebutuhan tenaga kerjanya sampai 2018 itu 100.000. Nah, untuk 2016 sampai 2016 itu kebutuhannya 50.000 lebih, 50.600 kira-kira. Nah, kita sedang bicara sama mereka, gunakan supaya dimanfaatkan fasilitas yang ada itu ya. BLK dan juga sistem rekrutmen dari daerah setempat. Baik, Ibu Oki, apa lagi yang bisa menjadi evaluasi Anda bagi pemerintah? Apa yang perlu ditingkatkan? Iya, saya berharap tentu bangsa ini tidak hanya sebagai bangsa tadi yang ketika katakan blue collar saja begitu ya, karena memang kita masih membutuhkan itu. Tapi mungkin nanti for the next langkah-langkah selanjutnya mungkin Kemenaker perlu membuat pelatihan-pelatihan begitu khusus untuk yang tingkatnya lebih tinggi, tidak hanya seperti orang yang buruh saja gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mohon supaya ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memberlakukan 1 TKA dengan 10 TKA. Karena yang saya amati sekarang, yang saya pelajari sekarang, sanksi hanya diberikan kepada perusahaan yang tidak mengikuti peraturan-peraturan IMTA, izin menggunakan tenaga asing. Itu ada sanksinya. Tapi untuk sanksi 1 TKA dengan 5 atau 10 tenaga kerja lokal, mereka tidak punya sanksinya. Soal kontrol dan implementasi dari hukum yang ada ini belum berjalan dengan baik ya. Juga tenaga pengawas yang sangat kurang. Tenaga pengawas yang masih sangat kurang. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu Oki sudah hadir di sini. Pemirsa, waktu kita sudah terbatas, tapi semoga apa yang kita perbincangkan malam ini bisa menjadi masukan yang positif, meningkatkan iklim investasi dan juga bisa menyerap tenaga kerja dengan baik. Pemirsa, penguatan investasi di sektor padat karya perlu terus ditingkatkan agar dapat membuka lapangan pekerjaan sekaligus juga mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Jika investasi di dalam negeri terus naik, kesejahteraan rakyat pun juga akan terus membaik. Dan demikian pemirsa Kupas ke-7 malam ini. Saya Karti Oktaviana, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.